Baik, sekarang kita sudah bersama kakak siapa? Perkenalkan, sebelumnya saya Naima Zahra Hafizah, biasa dipanggil Naima. Oh, kakak Naima. Iya, Oke. Hari ini apa kabarnya, Kak? alhamdulillah baik. Kalau boleh tahu, sejak kapan kakak mulai tertarik dengan dunia seni tari? Kalau dulu sih karena seneng ya, dijadiin hobi gitu. Tapi kalau makin kesini, kan seni tari itu kan salah satu budaya ya. Betul. Jadi di samping memang hobi dan menarik, kita juga ikut melestarikan budaya gitu. Jadi banyak sih sebenarnya yang menarik, karena pas terjun di dunia tari ternyata tarian itu banyak banget dan unik-unik di berbagai macam daerah gitu, punya artinya masing-masing. Jadi mungkin itu yang bikin tertarik dan makin ditekunin sampai sekarang. Yang paling berkesan itu kalau dari kecil ikut lomba itu kemarin terakhir waktu SMA kelas 1. SMA kelas. Iya, jadi waktu itu kebetulan kepilih dari sekolah untuk ikut lomba FLS 2N. Kakaknya tahu FLS 2N? Enggak sih. Jadi FLS 2N itu tuh festival lomba seni dari antar sekolah. Iya, Setangsel. Oh, Setangsel. Iya, itu Setangsel, di uji coba dulu Setangsel. Itu berbagai macam cabang, ada film pendek, ada puisi, ada tari, ada nyanyi. Banyak macamnya. Dan kebetulan aku terpilih, itu tariannya tunggal, jadi aku nari sendiri. Dan alhamdulillahnya itu pertama kali setelah bertahun-tahun SMA aku akhirnya juara 1. Dan aku mewakili kota Tangerang Selatan untuk ke tingkat provinsi. Tapi sayangnya waktu saat di provinsi itu kan, di provinsi itu yang bikin ini berkesan tuh kita nggak cuma tampil nari. Jadi waktu di provinsi itu kita lewat video, tapi dari video kita nih penarinya juga presentasiin apa sih tarian ini tentang apa. Dan dideskripsiin berbagai gerakan tuh ini menggambarkan apa, ini menceritakan apa. Kebetulan waktu itu lagi membahasnya COVID dari bawahnya, bawa temanya COVID dari Tangerang Selatan ya. Ternyata sayangnya di provinsi itu temanya diubah. Jadi aku tuh didiskualifikasi gitu lah karena salah tema. Oh, karena jadi karena miskom jadinya nggak lolos. Iya, tapi kan dari situ kan kita bisa belajar tuh. Akhirnya di tahun berikutnya kita benar-benar teliti, cross check lagi. Betul. Gitu. Okay. Itu yang paling berkesan. Bagaimana sih rasanya melihat murid berkembang dan berhasil tampil di perlombaan? Seneng banget pastinya. Pasti. Lebih seneng dari kita yang menang lomba. Soalnya buat aku yang introvert banget, ngajar itu tuh butuh effort yang sangat-sangat wah gitu kan. Apalagi karakter anak itu kan beda-beda. Betul. Gimana ngebangun komunikasi mereka, gimana ngajak mereka buat ayo kita usaha bareng-bareng gitu, dan sampai akhirnya mereka berhasil. Itu pasti bangga banget, bahkan sampai nangis itu ada banget, pasti bangga banget melihat mereka sukses. Kalau persiapan banyak ya. Iya. Dan pasti pertama yang disiapin itu adalah tariannya. Betul. Tariannya, waktunya, tenaganya, dan yang paling penting adalah makna tariannya. Karena kalau kita nari, kita nggak ngerti makna tariannya, itu ibaratnya kita nari tuh nggak nyampe ke jurinya. Jadi kalau aku pribadi dalam persiapan perlombaan itu aku harus benar-benar mendalami ini tuh tariannya tentang apa gitu, sambil didengerin musiknya. Jadi ketika menampilkan tariannya tuh nyatu gitu sama tarian, sama musiknya gitu. Dan yang pasti yang paling utama adalah persiapan waktunya. Itu yang paling. Sebenarnya gini, kalau Kanaima itu dia kalau lomba tuh dia tegas banget. Jadi kita tuh ya biar semuanya nurut aja. Tapi kalau enggak ya seperti biasa, kayak nggak terlalu galak tapi baik. Apa tantangan yang terbesar yang pernah dihadapin? Sejauh ini waktu. Iya, karena kan kebetulan selain di tari kan aku juga mahasiswa aktif ya di Universitas Pamulang, dan kebetulan aku juga
salah satu anggota himpunan mahasiswa. Jadi sangat-sangat kadang tuh sering banget bentrok yang di himpunan lagi ada proker, di sanggar ada lomba gitu. Jadi yang paling susah adalah tantangannya itu ngatur manajemen waktunya. Dari saya pribadi sih, pandangan saya terhadap Naima, dia anaknya pintar manage waktu, rajin juga, dia kreatif banget. Terus kalau dari struggle sendiri sih, ya palingnya tuh kalau ada bentrok harus ngajar, sama dia kan ikut hima, ngajar sama rapat hima itu juga itu jadi struggle tuh. Tapi dari situ dia juga nunjukin kalau dia tuh bisa manage waktu, dia bisa nge-handle banyak hal. Itu aja sih. Karena menurut aku kalau kita udah dapat ilmu, sayang banget kalau kita nggak sharing ke orang lain. Betul. Terus ditambah juga kan tarian ini banyak banget ya udah belajar dari dulu. Kalau kita nggak sharing, kalau kita nggak sering latihan, itu kan pasti bakal lupa. Dan itu sayang banget kalau kita lupain. Jadi cara aku untuk mengingat itu dengan menyalurkan ke anak-anak yang aku ajarin gitu. Ditambah di lingkungan rumah aku sendiri itu banyak banget anak-anak yang suka nari dan mereka minta sendiri, Kak ajarin nari ini dong, Kak ajarin nari ini. Makanya dari situ dari RT juga ngeliat ini kayaknya peminatnya banyak, dari RW juga ngeliat, akhirnya diarahin untuk bikin sanggar aja gimana gitu untuk mewadahi anak-anak yang tarik dunia. Kalau tim yang solid itu kuncinya adalah komunikasi. Karena chemistry itu nggak akan bisa dibangun kalau komunikasinya nggak ada dan tidak saling berambisi. Karena keseringan nih kalau anak-anak yang baru mulai belajar nari ikut lomba, PR-nya itu adalah mereka kadang masih mau menang sendiri. Jadi kan mereka setim tapi maunya, aduh kayaknya gerakan gue nih yang benar gitu. Nah itu tuh PR-nya. Mereka harus komunikasi, ngobrol satu sama lain, tukar pikiran satu sama lain. Jadi kunci utamanya adalah komunikasi, tukar pikiran, kerjasama untuk ngebangun chemistry mereka untuk menjadi satu grup gitu, kompak. Ibu untuk Naima ke depannya agar tetap bisa membimbing adik-adiknya melestarikan budaya Indonesia dalam bentuk tarian tradisional. Jadi anak-anak sekarang nggak hanya kenal gadget dan yang lain-lainnya aja, tapi juga tetap bisa tahu kebudayaan asli dari Indonesia. Dan mudah-mudahan ilmu yang sudah dia pelajari dalam hal tarian bisa manfaat untuk banyak orang. Itu aja.